Dan acara selanjutnya yaitu Mau'izah Hasanah ataupun tausiah agama, yang pada malam ini ada dua penceramah. Yang pertama kami mohonkan kepada guru kita Al-Mukarram wal Muhtaram Kiai Haji Dr. Manarul Hidayah MA untuk memberikan tausiahnya. Kepada beliau dengan segala hormat kami persilahkan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadini yaquluna tinsala ila hadratin Nabi Muhammad, khususan muassis Masjid Jami Al-Hidayah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Al-Mukarramun, para ulama, para kiai, para asatid, para pejabat pemerintah yang hadir malam ini yang saya muliakan, wabisus guru kita Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Jum Handa Ananda, Dr. Kiai Haji Taufik Abdullah Syukur, dan para asatid yang saya muliakan, Bapak Sekcam yang saya hormati, mudah-mudahan segera jadi camat, amin. Bapak Sekretaris Kelurahan, Bapak Polisi yang saya hormati, tokoh kita, calon apa sih namanya? Bapur, calon apa sih? Iya, calon legislatif yang saya hormati, para sesepuh tokoh masyarakat yang saya muliakan, Al-Mukarram Ustadz Haji Mudmar, dan juga seluruh pengurus masjid dan panitia peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam Masjid Jami Al-Hidayah yang diketuai oleh Al-Mukarram Bapak Haji Nean, dan juga ketua RW. Ini ketua RW-nya siapa sih di sini? Siapa? Ananda. Ustadz Haji Endung, RW dikirain camat RW. Bapak-bapak, ibu-ibu, para pemuda-pemudi, hadirin hadirat, tamu-tamu Rasulullah, insya Allah calon penghuni surga yang saya hormati. Alhamdulillah, dengan asbab kita diundang oleh Allah dan Rasulullah melalui panitia, malam ini kita dapat kumpul di rumah Allah yang sangat mulia, Masjid Jami Al-Hidayah, dalam rangka menambah ilmu dan amal soleh kita melalui peringatan Maulid Nabi besar Muhammad. Mudah-mudahan panitia dan orang-orang yang membantu untuk terselenggaranya acara Maulid malam ini, harta, pikiran, tenaga akan segera diganti oleh Allah dengan rizki dan pahala yang berlipat ganda. Kita pun yang hadir karena cinta Rasulullah hari ini kumpul di Masjid Al-Hidayah, mudah-mudahan kelak dapat berkumpul dengan Rasulullah di dalam surganya Allah. Amin. Syukur yang kedua, alhamdulillah saya bisa hadir. Saya enggak ceramah, mau ngobrol sebentar saja. Nanti ada kiai-kiai yang sengaja kita undang. Diaku nggak diaku, saya ini termasuk keluarga Masjid Al-Hidayah. Pokoknya nggak diundang, saya datang aja begitu aja.
Dulu yang bakar ini kan saya dulu. Dah segini aja ya. Hadirin yang saya muliakan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam 23 tahun membangun peradaban manusia, selesai. Hanya 23 selesai. Perpecahan jadi persatuan, kezaliman jadi keadilan, harga wanita yang murah diangkat derajatnya oleh Nabi besar Muhammad, permusuhan menjadi persaudaraan, sehingga tujuan Rasulullah diutus untuk membawa rahmatan lil, bukan hanya manusia, seluruh makhluk Allah. Jadi Islam diturunkan oleh Allah melalui Nabi besar Muhammad untuk keamanan dan perdamaian. Apa sih yang dilakukan oleh Rasulullah 23 tahun kesukses? Yang pertama, dibina bukan ekonominya dulu, bukan pembangunan fisiknya dulu, bukan politiknya dulu, tapi yang dibangun oleh Rasulullah adalah akhlak manusia. Makanya hadis yang terkenal yang selalu diucapkan oleh para ulama, para mubaligh, misi yang pertama dibawa oleh Nabi, hadisnya terkenal, innama buistu liutammima makarimal akhlak. Ini hadis ini terkenal, apalagi kita muludan sudah ada yang 100 kali, amin amin, udah yang 2000 kali, betul apa betul? Ini hadis ini sudah di luar kepala, tinggal ngamalinnya. Innama buistu liutammima makarimal akhlak, sesungguhnya aku diutus oleh Allah ke dunia ini untuk menyempurnakan akhlak manusia, menyempurnakan akhlak manusia. Kenapa tugas Rasul menyempurnakan akhlak manusia? Kita historis, kita lihat sejarah dari Al-Quran dan dari hadis-hadis Nabi besar Muhammad. Artinya Rasulullah diutus ke alam dunia untuk memanusiakan manusia. Kenapa manusia dimanusiakan? Karena dulu bentuknya manusia, fisiknya manusia, tapi kelakuannya binatang, bakal lebih jahat daripada binatang. Dulu saking sadisnya manusia dulu, zaman jahiliyah bukan zaman kebodohan, budaya sudah hebat, ekonomi sudah maju, tapi masyarakat itu tidak tahu tujuan hidup. Jahilnya di situ. Jadi jahiliyah itu bukan bodoh, bukan. Orang ekonomi maju, bayangkan Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Bakar itu konglomerat. Ekonomi maju, perdagangan dunia internasional sudah hebat. Bahkan bos perempuan terhebat yaitu Siti Khadijah. Siti Khadijah, istri Rasulullah, bosnya. Itu yang batuk siapa sih itu? Saya baru tumben ceramah kemana-mana dilawan sama batuk begini. Lagi pas banget saya berhenti, dia gitu. Udah dapat kue apa belum sih? Masya Allah. Mantap. Itu tandanya saya udah suruh turun karena kiai udah datang, kan begitu, Masya Allah. Cuman manusia itu tidak tahu tujuan hidup.
Akhirnya manusia yang sangat mulia lahir perempuan dibunuh karena punya anak perempuan tuh hina, punya perempuan tuh adalah malu. Jadi kalau ada anak perempuan dipelihara hidup merupakan aib keluarga dulu. Begitu Rasulullah diutus, wanita derajat naik. Alhamdulillah. Sampai Nabi ditanya, Rasul, siapa sih orang yang harus saya muliakan? Ibumu. Siapa lagi? Ibumu. Siapa lagi? Ibumu. Siapa lagi? Baru bapakmu. Ibu tiga, bapak. Ibu tiga, bapak. Ibu tiga, bapak. Bapak satu, ibu. Bagaimana bapak-bapak setuju? Maksudnya bukan bapak satu bini tiga, itu mah hadis palsu. Rasulullah mengangkat derajat wanita, mau titip pendidikan masa depan anak. Karena 75% pendidikan anak itu di genggaman emak. Makanya Islam sangat menghargai emak. Jadi kalau anak bagus berarti didikan emaknya bagus. Anak rusak berarti didikan emak. Karena aktivitas anak yang ngajarin pertama tuh emak. Betul apa betul? Yang ngajarin mandi siapa pertama kali? Emak. Yang ngajarin makan? Emak. Yang ngajarin cebok? Emak. Yang ngajarin ngomong? Emak. Yang ngajarin bohong? Yang ngajarin cerewet? Makanya saya ngomong anak muda, tong lu kalau pacaran ngelihat cakep jangan langsung dilamar dulu. Memang apa Kiai? Deketin emaknya. Kalau emaknya bagus, udah tancep lu gitu, Masya Allah. Kalau emaknya cerewet, mata duitan, udah lu luang aja. Anaknya tuh nggak jauh. Begitu Masya Allah. Udah segini aja ya. Makanya umumnya rumah tangga yang mati dulu, umumnya bapaknya dulu, umumnya. Amin. Jarang rumah tangga yang mati bini dulu, jarang. Sebab apa? Kalau emak hidup bapak mati, aman tuh anak. Betul. Nah punya anak 10, bapaknya mati, emaknya hidup, tuh urus anak. Mana contohnya? No ayam. Nah, sekarang anak 10, bapaknya hidup, emaknya mati. Jadi Rasulullah diutus untuk memanusiakan manusia. Karena dulu manusia bentuknya manusia, fisiknya manusia, kelakuannya bukan sedangkan manusia ditugaskan jailun fil ardi khalifah. Manusia ini tugasnya memimpin dunia. Makanya dalam Al-Quran, kalau Quran turun ke gunung, gunung nolak, turun ke laut, laut nolak. Yang menerima adalah manusia. Hanya manusia yang memimpin alam semesta ini. Nah kalau manusianya benar, insya Allah dunia juga benar. Oleh itu syaratnya manusia benar, akhlakul karim. Makanya ukuran zaman sekarang bukan ilmu, akhlak. Sampai Sauqi Bayi mengatakan innamal umamul akhlaqu ma baqiyat fa in humu akhlaquhum zahabu. Tegaknya bangsa karena bangsa itu berakhlak. Hancurnya suatu bangsa kalau bangsa akhlaknya sudah rusak. Itu dulu. Jadi kalau Indonesia pengen benar, akhlak bangsa ini benerin dulu.
Ini dulu yang pertama. Di sini pentingnya peringatan Maulid Nabi besar Muhammad, mengungkap kembali sejarah kehidupan Nabi besar Muhammad. Makanya Kristen tuh Nabi Isa ke Nabi Muhammad jaraknya hanya 600 tahun. Kitabnya udah nggak asli. Bahkan sekarang sudah ada di YouTube. Sudah terbongkar Injil asli di Turki. Sekarang sedang diterjemahkan. Udah rusak. Isa jadi anak Tuhan, Maryam jadi emak Tuhan, kan begitu kan? Itu 600 tahun dari Nabi Isa ke Nabi besar Muhammad. Dari Nabi besar Muhammad SAW ke Jagakarsa sudah 1400 tahun. Rukun iman masih utuh, rukun Islam masih utuh, jumlah rakaat masih utuh, Nabi masih utuh. Kenapa? Salah satu diantaranya ada peringatan Maulid Nabi besar Muhammad. Jadi kalau Umar bin Khattab mengatakan muludan ini adalah qad ahyal Islam, menghidupkan Islam. Tanpa ada muludan mana ngerti yang begini. Jadi salah satu pembela Islam adalah masjid-masjid, musola-musola yang mengadakan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad. Sifat manusia pelupa. Begitu lupa kepada Nabi, datang peringatan Maulid. Maka apalagi orang Betawi. Orang Betawi itu muludan setahun. Bener orang Betawi, Pak. Pergi haji muludan, pulang haji muludan, mau umroh muludan, pulang umroh muludan, kontrakan laku muludan, perawan laku muludan, Masya Allah. Makanya orang Betawi itu yang nggak muludan cuma satu, becerek itu doang, Masya Allah, Masya Allah. Sampai sekarang saya belum pernah diundang muludan gara-gara becerek, belum pernah, Masya Allah. Makanya kota di dunia termasuk Mekah Madinah kalah oleh Jakarta. Setahun orang meninggal aja nih 15 hari pakai muludan, mati pakai muludan. Nah kalau nggak ada begini, makanya nih hadiahnya qad ahyal Islam. Jadi dia nyumbang muludan, duit, arub, kue, son, panitia, nanti meninggal dunia asal dia sholat akan kumpul dengan minan nabiyyin wasiddiqin wasuhada'i was sholihin. Di satu itu. Jadi akhlak dulu, akhlak. Jadi kalau bangsa pengen maju, akhlak dulu. Ini yang paling berat sekarang ini, majunya sains dan teknologi. Dari segi ilmu pengetahuan mudah didapat, website, YouTube gampang banget. Mempelajari ilmu sekarang anak pinter-pinter. Tapi karena bukan ulama gurunya, bukan ustadz gurunya, bukan kiai gurunya, ilmu agamanya pinter tapi akhlaknya hilang. Dulu waktu kita kecil ngajar bagi di pesantren, mana berani ngangkat kepala depan guru. Mana berani kita waktu di pesantren berani ngangkat kepala depan ustadz. Sekarang hadisnya hebat, Qur'annya hebat, ulama dimacem-macemin. Kenapa? Karena gurunya YouTube. Ini ujian umat Islam menghadapi teknologi. Tafsir di WH, di YouTube ada semua, tapi yang hilang akhlak. Inilah pentingnya peringatan Maulid Nabi besar Muhammad. Yang pertama kita ajarin apa itu akhlak. Yang pertama akhlak makhluk terhadap Khalik. La ilaha. Kita ini makhluk Allah, pencipta kita Allah. Yakin bahwa semua kehidupan yang menentukan la ilaha. Makanya dalam suatu seminar ada yang nanya, Kiai,
Kenapa sih sekarang orang-orang kalau bicara dunia itu semangat, kalau bicara akhirat katanya bukan di mana-mana. Katanya juga dulu saya masuk ke 74 begitu. Tuh bapak-bapak lagi pusing, kepalanya dari sore. Duren jatuh 10, jam 3 tuh bangunin nabininya, bang duren jatuh 10, padahal kepala lagi pusing. Loncat apa tidur kira-kira? Ayo jawab. Loncat, duren 10. Sekarang bapak-bapak kepala lagi pusing, jam 2 dibangunin, bang tahajud, kata bininya. Tahajud apa ditabok tuh bininya? Kenapa orang sekarang? Yang pertama agamanya kosong. Makanya dasar negara kita yang pertama ketuhanan yang maha, itulah kesepakatan NKRI. Jadi kalau orang Indonesia diem di Indonesia, tidak percaya adanya Tuhan, usir, jangan ada di Indonesia. Contohnya PKI, tidak boleh hidup di Indonesia orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Siapa yang mendirikan? Para ulama dulu. Ini yang mendirikan NKRI ini 8 ulama. Ulama dulu 4 sila di bawah akan benar kalau la ilaha illallahnya benar. Itu dulu, itu namanya usuluddin, dasar pertama ajaran agama kita. Makanya jaminan dari Nabi besar Muhammad, jangan sampai iman kita ini rusak, jangan sampai iman kita ini musyrik. Ngaku Islam, nggak sembahyang, nggak ngaji, nggak puasa, asal imannya tidak syirik, insya Allah lama-lama masuk surga. Amin. Lama-lama. Bayang nggak, ngaji nggak, cuman muludan doang karena takut sama RW gitu, malu ya. Tetap masuk surga, tapi lama-lama gitu masuk surga. Bayang nggak, ngaji nggak, cuman muludan doang sekali langsung ke surga. Emang surga mertua lu? Pakaian kotor aja nggak boleh langsung masuk lemari, direndam dulu, dikopiakan gitu kan, digilas, digebok, jemur, setrika, baru masuk lemari. Nah orang Islam bayang enggak, ngaji enggak, cuman muludan doang sekali-kalinya. Begitu mati kata malaikat, lu kotor amat, gua rendam dulu ya. Begitu aja. Gua kupiak dulu, gua gilas. Nah orang-orang di surga 500 abad dia baru datang. Dari mana dulu ketemu RW lagi, Masya Allah. Dari mana dulu, jangan ngomong, gua tabuk lu katanya begitu. Masya Allah, Masya Allah. Semua adalah Allah yang menentukan. Datang ke masjid pun karena yang menentukan la ilaha. Nah kalau bukan Allah yang menggerakkan hati kita, mana mau datang ke masjid? Makanya kata Nabi, perjalanan paling berat menuju masjid, paling berat. Berapa banyak orang dekat masjid 100 meter olahraga minggu 2 kilo lari-lari, tapi subuh 50 meter nggak kuat ke masjid. Jangan cengar-cengir, diam aja dah, Masya Allah, jangan, Masya Allah. Ini di jeruk purut, kalau di sini alhamdulillah udah sama aja, lagi muludan, jangan bohong, udah begitu, Masya Allah. Tapi kata RW, alhamdulillah Bi, di sini mah kalau subuh penuh, di luar alhamdulillah laron, Masya Allah. Punya motor udah kelilingan ke Ancol, ke Bogor, punya motor nggak pernah dibawa ke masjid. Punya mobil ke Surabaya kuat, ke Jogja kuat, ke masjid 200 meter itu mobil nggak kuat. Nggak usah pelotot-pelotot, kalem aja. Kalau saya ini kiai tua, ngerti pelotot bapak, udah, Masya Allah, Masya Allah. Masjid ayo ramai lagi. Ini udah datang belum, Kiai? Baik, kalau bilangin kau udah. Alhamdulillah. Terus dia banyak, Masya Allah.
Yang sopan nama kiai itu emang saya tukang parkir, man, terus masya Allah. Ini kiai, masya Allah, terus masuk, terus. Jadi kenapa orang ke akhirat? Yang pertama, yang kedua, mindset pikiran zaman now namanya sekuler. Katanya agama itu cuma untuk akhirat, dunia nggak perlu nggak ada kaitannya dunia sama akhirat. Itu namanya rombongan sekularisme. Sedangkan Rasulullah memberikan bimbingan ad-dunya mazra'atul akhirat. Dunia ini jembatan menuju famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ada kaitannya. Bahkan Allah berfirman dalam Al-Quran, duribat alaihimud dillatu aynama tuqifu illa bihablim minallahi wa hablim minan nas. Manusia di mana saja Allah akan timpakan azab. Ini tafsir bebas ya. Di mana saja manusia akan ditimpakan musibah, kecuali manusia yang eksis mengamalkan dua hal. Hablum minallah, selalu berbuat baik kepada la ilaha, ibadah mahdoh kita kerjakan. Sholat jangan ditinggal, ngaji jangan ditinggal, puasa jangan ditinggal. Tidak cukup hanya kepada Allah, wa hablum minan nas, juga berbuat baik kepada manusia. Sholat rajin, ngaji rajin, taklim rajin, sama tetangga nggak akur, percis kayak pesawat sayapnya hilang sebelah. Dengerin ya, bisa terbang nggak tuh kalau pesawat cuman sayapnya cuman sebelah? Kalah sama baja ya kan, itu masya Allah. Dua-duanya. Bahkan dosa sesama manusia, saudara, bisa membatalkan ibadah kepada Allah. Sholat rajin, ngaji rajin, puasa rajin, ke Mekah udah, umroh tiap bulan, sesama Islam nggak akur, udah nggak sulit masuk surga itu. Qati'ur rahim, orang yang memutuskan hubungan salasun la yadkhulunal jannah, umatku tidak akan masuk surga, 3 golongan. Yang pertama, terus nih, asyirkum billah, syirik kepada Allah. Yang kedua, terus nih, akul walidain, durhaka kepada ibu dan anak-anak. Kalau pengen orang mulia, jadi orang mulia, hormati emak, hormati bapak. Lu biar pinter alim kayak apa, ama emak lu ngelawan susah. Alqomah, sahabat Nabi, hafal Quran, hafal hadis. Gara-gara emak kesinggung, mati susah. Itu sahabat Nabi. Kita bukan sahabat Nabi, kita bukan tabiin, kita bukan tabi'it ta'ibin, kita bukan ulama, kita bukan kiai, ngelawan emak. Ini anak-anak yang muludan, amin, amin. Wala taqul lahuma ufit, cuman ngomong gini aja lah, makan capek baru pulang sekolah, nyuruh mulu. Ngomong segitu aja dosanya lebih besar daripada gunung salak. Masa saya ngomong di pesantren itu, kalau ngelawan jangan sama emak, kualat, lawan aja bawa baluh, gitu ada. Lu ngelawan emak disumpahin lu gila, ngelawan bawa baluh dibacok, kan begitu ada. Kalau bapak punya golok, emak punya doa, kan begitu. Betul apa betul? Terakhir, terus nih. Nah, kita muludan udah kemana-mana. Yuk, setiap muludan 5 aja ilmu yang kita peroleh, kita amalkan, selesai. Nggak usah 5, atu aja atu. Ini muludan di Al Hidayah dapat apa nih? Anak biar pada ngerti agama ya.
ya titipin nama ustadz, titipin nama guru, titipin nama madrasah, titipin nama pesantren. Satu aja hasil dari sini, anak kudu bisa ngaji, atuh aja amalin selesai. Gak usah banyak-banyak, pokoknya tiap muludan atuh, tiap muludan atuh, tiap muludan atuh. Ada 2, ada 3, amalin. Syukur kalau sampai 5 ilmu yang diperoleh kita amalin, itu namanya ilmu yang manfaat. Terakhir sekali, Bapak Ibu yang sabar sama anak, jangan suka nyumpahin anak, tapi doain anak biar jadi anak soleh dan bandelnya kayak apa anak kita, jangan disumpahin. Sujud terakhir doain, habis sholat hajat doain, habis sholat tahajud doain, terutama doa dari emak. Insya Allah harapan kita adalah punya anak soleh dan nah sekarang bapak-bapak pengen nggak punya cucu, pengen anak soleh semua pengen? Kawinin anak perawannya sama si soleh, insya Allah cucu soleh semua. Terima kasih, mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.